sudah hijau ya. Orang, ada aja. Ambil berantem aja. Nasi uduk nih. Subur. Subur nih. Paru. Ini. Sambil menunggu Prof. Herman dan melanjutkan lagi di pagi hari ini. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Duduk juga mustahil ya. Itu yang tadi yang dibagi itu sudah dapat semua ya. Sudah di level 1 sudah dapat semua ya. Ini sambil menunggu Prof. Herman, mungkin kita bisa diskusi, bisa cerita-cerita. Ada grup grup forum pelatih kata tadi. Santai-santai aja. Berarti kemarin ada yang berapa? 16 jam dari sini ya? Ya. Ini maksudnya satu-satunya kok bisa tanya-tanya gitu? Boleh. Mau tanya-tanya kan masalah kamu dari kecil sampai besar dari Pertaci, kami ingin tahu bagaimana kiat-kiatnya. Ya. Masa sejarahnya gimana kan? Ini langsung loncat berarti. Iya, ini diberi kesempatan sedikit sama Prof. Herman. Kalau saya dulu masuk Platnas itu tahun 86 ya, 3 SMP. Jadi yang menuju Platnas jelas ini memang bukan hal yang mudah, tapi seorang atlet pastinya itu ingin masuk Platnas atau ingin menjadi atlet nasional. Nah itu cita-cita saya memang dari kecil. Saya mulai bulu tangkis dari usia 6 tahun, 7 tahun saya masuk klub ya, di Bandung, sama juga sama Pak Herman dari Kota Bandung. Usia sudah 7 tahun
itu baru seminggu 2 kali latihannya, ya. Itu baru ya Selasa Kamis itu ya 1 kali latihan lebih kurang 3 jam gitu ya, karena ya cukup banyak atletnya, cukup populer klub saya dulu, klub Kota Bandung, mungkin ada yang pernah dengar, masih ada juga sampai sekarang. Belum mulai kan Pak Eman? Udah mau mulai? Nah, sedikit lah. Jadi singkat cerita, memang perjuangan dari mulai kecil masuk klub, akhirnya saya dipanggil ya ikut-ikut kejuaraan dari mulai Porseni SD, ada Wali Kota Cup, Gubernur Cup, ya Porseni SD tahun 83 itu di Jakarta, ada bergu, ada perorangan, jadi saya 3 emas tuh di situ, perorangan tunggal, perorangan ganda, dan bergunya dapat emas. Ya. Dipanggil masuk pemusatan latihan daerah atau dulu Pusdikat ya, latihan ikan yang terbaik berarti atlet di Jawa Barat. Jadi saya dipanggil masuk Pusdiklat, otomatis menjadi meningkat lagi nih, dari mulai seminggu 2 kali, akhirnya setiap hari. Tapi dulu seringnya saya juga ya masih dianggap anak bawang lah gitu ya, banyak sering justru dibuat sparring para seniornya, sparring dengan pemain putri senior, ya nggak apa-apa, yang penting ya terus diberi kesempatan. Saya dari kecil tuh kalau ngisi biodata itu nama, alamat dan lain sebagainya, itu cita-cita pasti saya tulis ingin jadi juara dunia. Ya, itu ya mungkin karena kita lihat bulu tangkis, ada tontonan di televisi, ya saya ingin seperti mereka, ya. Nah itu sudah memang dari kecil, sehingga tentu pasti ya satu saat saya harus masuk di pelatnas. Dan pelatih saya pada saat itu juga Pak Narasudana ya nyampaikan juga ke saya, satu saat kamu harus masuk di pelatnas. Jadi yang panjang prosesnya, tapi intinya ya seorang atlet ingin menjadi atlet nasional, karena jenjangnya juga masuk pelatnas. Saya diberi kesempatan masuk pelatnas, artinya ini bagian yang atlet yang terbaik yang ada di Indonesia. Promosi degradasi juga berjalan setiap tahun, ada yang dipanggil, ada yang keluar. Saya dari tahun 86 hingga 2001 ya, di asrama. Nah dari usia 7 tahun yang meningkat tadi dari klub Pusdikat ini terus tidak terputus. Dan tadi malam seperti disampaikan dari mulai program-program Pak Herman sampaikan, itu kita lalui semua, tidak terputus itu. Ya artinya seorang atlet kan juga harus menjaga betul-betul, ya, ya istilahnya yang penting jangan sampai sakit gitu. Itu yang kita jaga terus. Makanya tidak mudah memang menjadi seorang, atau pilihan menjadi seorang atlet. Jadi intinya itu Pak, ya, proses itu sampai masuk pelatnas pun ya, ini bukan sudah selesai, masih panjang lagi ceritanya. Awal lagi, cuman kesempatannya lebih besar lagi. Kira-kira itu Pak, mungkin sedikit, dan kita akan lanjutkan Prof. Herman, sesi nanti yang kita bisa sharing, bisa apa, ada waktu kita selanjutkan. Masih Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan yang kemarin. Sedikit Pak Herman, kalau prestasi alhamdulillah hampir seluruh kejuaraan saya pernah raih. Mas Riki ini menjadi contoh teladan. Amin. Jadi dari pembawaannya, ya, dari sikapnya, banyak atlet yang sudah jadi atlet dunia, jadi legend itu berubah. Ya. Ini enggak. Ada dari dulu ya ini gitu ya. Jadi tidak pernah sombong. Ya, itu merupakan teladan untuk para atlet. Walaupun sekarang para pelatih pada takut sama Mas Eko. Karena bawaannya disiplin. Ya, itu. Ya, termasuk pelatih di pelatnas sekarang kalau ada Mas Eko hindar. cenderung menghindar. Ya. Dan kebetulan ya alhamdulillah mungkin
50% tuh mantan atlet saya yang jadi pelatih sekarang. Yang dulu pernah saya latih gitu. Jadi saya datang ke Cipayung itu mereka pada nyamperin gitu. Yang paling baru Hendra Agil. Hendra Agil yang masuk ya. Itu salah satu atlet saya itu. Tapi ya terlepas dari itu semua, ada filosofi yang kemarin saya sampaikan. Anda juga nanti harus punya filosofi, ya. Intinya kita harus bermanfaat untuk orang lain, ya. Intinya apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, silakan di share atau disampaikan pada orang lain. Ya. Itu mungkin sejak saya tahun 80-an help yourself, ya, membantu orang lain agar bisa mandiri. Baik, saya ingatkan dulu ini bahan udah pegang semua. Nah, nanti oh belum. Nah. Jadi bahan ini adalah lesson pack, ya. Ini merupakan lesson training pack atau bahan latihan. Tapi sebenarnya ini yang diminta oleh BWF untuk dicek, untuk diperiksa. Jadi mereka melihat hasil ujian Anda itu di sini. Nah, jadi seharusnya nanti di hari Minggu Anda pakai untuk ujian. Ya, tapi saya berpikir kalau Anda harus baca buku setebal itu, ya, nanti harus ngisi ujian ini terlalu berat. Makanya cicil dari sekarang. Nanti malam Anda buka lagi, lihat di catatan apa yang saya sampaikan, yang masih disampaikan. Di situ ada pertanyaan. Nah, di sini ada tes teori level 1, ya. Keuntungan sosial yang mungkin didapatkan dari badminton yaitu apa? Di sini ada pilihan, ada percaya diri, pertemanan, saling berbagi pengalaman, bekerja secara kelompok, sehat dan bugar, menyenangkan. Kira-kira kalau aspek sosial apa yang cocok? Pertemanan, saling berbagi. Nah itu, Anda tinggal contreng, ya. Anda tinggal contreng pada kolom terakhir ini, ya, yang kanan. Nah, Anda tinggal contreng di situ. Mungkin nanti ada soal yang memang mengharuskan diisi lebih dari satu, ya. Nah, saya lupa nomor berapa itu. Nah, jadi Anda tinggal contreng saja. Tapi sebelumnya sekarang tulis dulu nama di sebelah kanan, di atas nama, kemudian klubnya apa, daerahnya mana. Kalau belum punya klub, cukup daerahnya saja. Aceh Besar, misalnya Lansa, gitu ya. Kalau ada klubnya PB apa, itu lebih bagus. Dan jangan lupa email di bawah, emailnya apa, ya. Karena kalau yang nanti lulus dianggap lulus untuk BWF itu nanti sertifikatnya biasanya melalui email, ya. Jadi nama, klub dan daerah, kemudian email, ya. Nah, kalau itu sudah semua, silakan itu disimpan. Baru kita masuk ke modul 3. Kemarin tadi malam kita modul 1 dan 2, ya. Ini modul 3 kemarin sudah nyerempet, ya. Dalam siklus pelatihan ini selalu ada perencanaan, penyampaian, review atau tinjauan atau kaji ulang,
baru evaluasi. Ya. Ini merupakan siklus. Anda sebagai pelatih besok mau melatih, rencanakan materi apa yang akan disampaikan. Tentu saja membuat rencana itu setelah melihat kemampuan dari atlet kita. Tidak bisa kita atletnya misalnya levelnya lanjutan, Bapak baru mau ngasih level pemula, nyambung kan? Nggak nyambung. Ya, mungkin ini si Bapak kok levelnya masih kayak gini. Apa itu? Awas pecah. Ya, nanti. Ya. Nanti kita melihat bahwa perencanaan itu merupakan hal yang penting. Nah, di bawah, kalau kita tidak memiliki rencana, artinya kita gagal berencana, dan sebenarnya itu Anda berencana untuk gagal. Ya. Kemarin sempat saya sampaikan, maka betapa pentingnya sebuah rencana. Ya. Nah, di sini kalau sudah direncanakan, disampaikan dengan beberapa metode, mungkin ada instruksional, mungkin menggunakan pendekatan kognitif, itu boleh-boleh saja. Yang pasti ada metodenya, penyampaian bagaimana menyampaikan. Yang dikenal oleh BWF itu adalah ideas, ya, ideas. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian direview bagaimana kemampuan anak setelah mengikuti latihan. Ya, nanti direview lagi, ditinjau, kemudian dievaluasi. Apakah mau ditingkatkan atau mengulang? Nah, di situ itu siklusnya. Nah, di sini proses perencanaan. Pertama, kita melihat dalam perencanaan ini apa saja yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengenai keamanan fasilitasnya. Membahayakan tidak, seimbang tidak antara lapangan dengan jumlah atlet. Kalau di sekolah lapangannya 1, atletnya 40. Ya kan? Nah, pengalaman kalau di sekolah. Karena saya mengajar juga, pernah mengajar di SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ya. Jadi kalau urusan mengajar, saya banyak pengalaman ya. Baru berapa tahun ya? Ada yang Anda belum lahir, saya udah ngajar. 82 saya mulai ngajar. Udah lahir belum? Belum ya. Saya 82 mulai ngajar. Nah, sekarang 2023. Nah, kira-kira seumur gitu ya. Keamanan ya harus diperhatikan. Kadang-kadang kita menggunakan lapangan yang baru yang kita tidak tahu, maka itu harus kita cek dulu. Lampunya bagaimana, tiang netnya bagaimana, gitu ya. Yang kadang-kadang di beberapa daerah itu ada lapangan yang kabelnya di atas tiang net. Ya. Nah, itu. Kadang-kadang masih ada kabel yang berbahaya. Ya. Kadang-kadang lapangan itu ada yang bocor sehingga menjadi licin. Nah, itu bagian-bagian dari keamanan fasilitas di situ. Ya. Kemudian informasi tentang pemain, nanti kita bahas lebih lanjut gitu ya. Observasi dan analisis, rencana sesi latihan pertama dan berikutnya, penetapan tujuan, kemudian perencanaan sesi selanjutnya. Itu merupakan perencanaan. Penyampaian, ada 3 gaya mengajar ya. Ada yang visual, ada audio, dan ada kinestetik ya. Nah, di sini semua disampaikan, termasuk juga keterampilan berkomunikasi.
ya. Nah, kalau komentator itu keterampilan berkomunikasi tidak perlu diragukan lagi. Kuat napas itu, tidak capek-capeknya, berapa pertandingan jalan terus, gitu ya. Kita kalau main di lapangan kan satu match saja udah berat, gitu ya. Komentator berapa? 8 match, 10 match, ya paling tidak 6 match itu. Atau final 5 match, ya 5 pertandingan. Kemudian cara menunjukkan skill. Nah, kemarin saya bicara kenapa harus bisa main bulu tangkis, karena apalagi kalau pelatih di level pemula, anak-anak, kita harus menunjukkan bagaimana gerakan yang benar, gitu ya. Bahkan malah kalau sudah di pelatnas sudah tidak perlu lagi jago badminton itu, ya. Ada guru saya dulu, Profesor Tahirji, dia almarhum, itu bisa badminton. Termasuk dulu Pak Iwan Setiawan, dia nggak bisa main badminton. Jadi kadang-kadang saya ketawa kalau lihat beliau badminton. Tapi dia mencetak atlet dunia, gitu ya. Tapi kalau untuk level pemula, level usia dini, mau tidak mau Anda adalah figur. Kalau Anda tidak bisa melakukan pukulan dengan benar, nanti anaknya kira-kira gimana? Ya akan bisa melakukan pukulan dengan benar, ya. Karena Anda harus memberikan contoh, ada demonstration, ya. Nah, di situ pada saat demonstration Anda harus tunjukkan bahwa Anda bisa bermain bulu tangkis, ya. Nah, disitulah cara menunjukkan skill. Kemudian review atau tinjauan, ya, mengulas apa yang sudah dilakukan, kemudian memberikan komentar singkat. Nah, itu mungkin yang perlu Anda catat nanti. Kemudian mengevaluasi apakah tujuan latihan yang kita rancang itu sudah selesai atau belum, sudah tercapai atau belum, ya. Nah, kemudian kalau sudah tercapai, apa rencana selanjutnya? Kalau belum tercapai, apakah perlu pengulangan? Bila perlu diulang lagi. Misalnya ada beberapa teknik yang relatif sulit bagi anak, ya, sehingga kita, ini ternyata belum tercapai ini, bisa untuk sesi berikutnya diulang kembali, ya. Kalau sudah bagus ya tidak perlu diulang kembali, lanjut dulu, ya. Baru nanti pengulangan setelah beberapa pertemuan kemudian, ya. Nah, itu kira-kira gambaran. Nah, ini yang tadi. Nah, dalam perencanaan ini selalu ada, kita memperhatikan fasilitas dan lain-lain. Nah, ini bahasannya. Nah, mengapa perlu perencanaan? Nah, tadi kalau gagal berencana, kita artinya gagal berencana untuk gagal. Nah, biar cepat saya berikan dulu. Sebuah rencana yang baik dapat memberikan keuntungan apa saja, merupakan serangkaian sesi yang dapat dievaluasi. Jadi materi pembelajaran itu dapat dievaluasi, apakah anak bisa mengikuti atau tidak, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk menjadi sukses atau untuk berhasil, ya. Kemudian mengatur atau meningkatkan manajemen waktu. Oke, Anda punya pengalaman kalau pelatih berapa jam dalam satu kali sesi latihan? Ya, 3 jam. Dengan lapang berapa? 2 lapang. 3 jam. Atletnya ada berapa? Anaknya berapa? Ya? Yang Anda berapa anaknya? 10. Artinya dengan 2 jam, 3 jam, anak 10
terus lapangannya 2, kira-kira kebagian berapa menit deh? Ya, mungkin juga nanti ada sesi semua melakukan. Kalau lapangannya 2, atlet ada 40. Nah, mau gimana tuh? Nah, masalahnya bagaimana supaya program berjalan, anak kebagian semua, ya, dan waktunya cukup memadai. Ya. Kalau satu lapang kira-kira bisa diisi berapa anak? 8. Nah, ini guru. Kalau 8 artinya mereka bisa melakukan gerakan-gerakan pukulan, ya, dengan 8 orang satu lapang. Tentu saja membutuhkan apa yang paling penting di situ? Safety-nya, keamanannya. Karena bukan tidak mungkin anak-anak itu pukulannya belum bisa lurus, belum bisa kencang, ya, sehingga rentan sekali dengan adanya tabrakan atau benturan. Nah, itu yang harus diperhatikan pertama, keamanannya, ya. Tapi itu sangat memungkinkan untuk tahap-tahap awal, ya, paling tidak dalam warming up mungkin masih bisa di knock up, ya. Nah, tapi kalau sudah mereka masuk ke lanjutan, mau tidak mau mungkin hanya 2 atau 4, ya. Nah, kemudian memberikan alternatif. Di sini alternatif ini berkaitan dengan apa saja yang dapat dilakukan. Kemudian, nah ini keamanan yang tadi yang harus diperhatikan. Kemudian, jika kita berhalangan, kalau kita sudah punya training plan, bisa saja dititipkan pada orang lain. Toh materinya ini yang akan diberikan. Ini kebetulan harus pergi rapat atau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin ada sakit, mungkin apa, ya. Ini diberikan, programnya diberikan pada kawannya. Kawannya sudah tahu ini materi yang akan diberikan. Coba kalau tidak ada program, kamu nggak buat program gimana? Bingung, ya, karena ini ujung-ujung diminta bantuan, kan gitu. Ya, Libo suruh main aja. Kalau pengen gampangnya ya suruh main aja gitu. Ya. Nah itu mengapa perlu perencanaan? Nah, dalam perencanaan ini keamanan, informasi pemain, observasi pemain ini harus dilakukan, ya. Nah, kemudian ada penilaian risiko. Penilaian risiko berkaitan dengan keamanan ini. Apakah lapangannya ada yang membahayakan? Contohnya ya tadi, mungkin lapang licin. Mungkin ada lapang yang benar-benar mepet banget dengan tembok. Ya, ada yang luas, tapi ada yang juga yang mepet dengan tembok. Mungkin kalau di Aceh ini rata-rata 2 lapang, ya. Nah, kalau rata-ratanya 2 lapang, bagaimana untuk menjaga keamanan? Jangan sampai ada anak yang cedera, jangan sampai ada anak yang mendapat kecelakaan. Dibuat tingkat risikonya 1 yang paling rendah, 5 yang paling tinggi, ya. Kemudian apa yang harus selalu dilakukan, termasuk tindakan lanjutan yang harus dilakukan. Misalnya begitu datang ke lapangan licin, basah, apa yang harus dilakukan? Usahakan mengeringkan lapangan, dipel dulu, gitu ya. Nah, ini bagian dari keamanan yang memang sangat urgen, ya, sangat penting. Kemudian bagaimana menempatkan nilai pada tindakan tadi? Kalau harus dipel, siapa yang megang? Para atlet atau Anda sendiri atau petugas yang ada di lapangan itu? Biasanya kan ada penunggunya.
Nah, bisa minta penunggu-penunggunya. Kalau tidak memungkinkan, ya kita sendiri yang membersihkan. Kalau saya lihat di sekolah-sekolah Jepang, mereka pasang karpet sendiri, membersihkan sendiri, ya, dan menghormati lapangan betul-betul. Selesai latihan, mereka gulung karpetnya sendiri, ya, dengan arahan pelatih, kemudian membersihkan semua lapangan. Jadi kalau kebiasaan di Jepang itu mereka mau latihan pasang sendiri, selesai latihan bereskan sendiri, ya. Setelah itu setelah rapi kembali baru pulang. Di Indonesia kayaknya belum bisa itu, ya, karena tradisinya beda banget, ya. Nah, jadi dilakukan oleh siapa dan di mana? Nah, ini merupakan bagian dari keamanan fasilitas. Nah, ini informasi tentang pemain. Nah, di sini ada informasi pemain. Anak-anak kita begitu masuk ke klub kita harus diperhatikan apakah pernah cedera atau punya penyakit apa. Banyak atlet kita yang rata-rata penyakitnya asma. Nah, ini kalau ada penyakit atlet yang penyakit asma, Pak Sedikit itu ada asma, ya. Bungek lah gitu. Ya, itu banyak itu pemain yang asma, tapi kalau di darat itu relatif tidak berbahaya, ya. Dan itu kalau paru-parunya dipompa terus terlatih itu tidak membahayakan, dia bisa sembuh, Pak. Ya. Terus mulai dari nama lengkap, alamat rumah, ya, kemudian pernah cedera, pernah sakit apa yang berat, nah itu harus dipahami, harus diikuti, ya, harus diperhatikan. Termasuk juga orang tuanya, pekerjaan orang tua, ya, kemudian datang ke lapang, ada yang nganter atau tidak, ya. Ini merupakan informasi tentang pemain kita. Jangan sampai ditanya misalnya, Anda punya berapa atlet? 5. Usia berapa? Berapa ya? Kalau tidak, kita tidak tahu informasi, ya. Paling tidak kita tahu ini umurnya berapa, sehingga kita bisa memberikan materi latihan sesuai dengan umurnya, gitu, ya. Jadi informasi tentang pemain ini sangat penting. Dulu saya lagi melatih di Pusdiklat sampai pacarnya saja tahu, gitu. Itu terlalu jauh itu memang, ya. Nah, ini kadang-kadang pada saat pendaftaran ini diabaikan. Kalau atlet kita ada atlet datang ke tempat kita, ya. Ini apalagi sekarang dengan sistem SI, maka pendaftaran ini menjadi sangat penting, ya. Nah, di sini kelompok pelatihan, siapa pelatihnya? Kalau misalnya ada beberapa pelatih, rata-rata kalau di Bandung itu ada 4 lapangan, jadi setiap lapang biasanya ada pelatihnya, ya. Nah, jadi kalau pelatihnya berbeda-beda harus dibuat catatan tersendiri, tempatnya, fasilitasnya, ya, nama pemain, termasuk di sini daftar hadir. Sudah dicek ya daftar hadir Anda kalau Anda punya atlet? Hah? Oke, mulai sekarang biasakan punya daftar hadir, terutama kalau diperlukan kalau orang tuanya nanyakan, ya. Kadang-kadang orang tua nuntut atletnya harus berprestasi, harus bisa main. Ternyata dilihat dari daftar hadir, kehadirannya banyak bolongnya, ya. Nah, kita nggak bisa memaksakan harapan dari orang tua. Kita bisa lihat dari kehadiran.
ya. Oke, jadi pada saat pendaftaran, apalagi sekarang butuh SI, bahkan bila perlu ijazahnya, aktenya, ya kita pegang. Dalam arti paling tidak fotokopinya, ya jangan yang aslinya jangan takut hilang, ya. Nah, kemudian mengobservasi kemampuan dan menganalisis. Nah, di sini observasi dan analisis ini diperlukan untuk anak sebelum melakukan sesi latihan. Bagaimana footworknya? Apa dia sudah bisa melangkah dengan benar atau belum? Ya. Umumnya kalau yang pemula atau yang usia dini baru masuk belum tahu apa-apa. Ya, umumnya belum tahu apa-apa. Posture and balance, ya. Apakah ini anak ini termasuk gemuk, kemudian ramping, tinggi atau pendek, itu bisa dilihat postur and balance. Terus dicoba memukul, apakah sudah bisa mukul atau belum. Banyak anak yang datang ke lapangan belum bisa mukul, gripnya saja masih gemuk kasur, ya. Nah, jadi di situ raket skill. Tactical skill biasanya diabaikan dulu, kecuali yang datang sudah agak besar, sudah lanjutan. Ternyata begitu dites, dicoba di racket skill, oh dia pukulannya sudah bagus, sudah halus, baru bawa ke lapang. Carikan sparring yang kira-kira sebanding dengan dia, ya. Nah, oh ternyata pergerakannya sudah bagus, ya. Tactical skillnya sudah ada, ya. Nah, kalau sudah ada, ya, kita masuk ke kelompok lanjutan, tidak ke kelompok dasar lagi, ya. Nah, itu perlunya ada observasi dan analisis. Nah, nanti bandingkan antara observasi dengan model latihan yang ideal untuk anak itu, ya. Saya waktu masih di Puspikiran itu sering kedatangan atlet-atlet yang pindahan. Nah, kalau datang atlet pindahan, kita harus ukur kemampuannya bagaimana. Saya ingat betul waktu itu yang namanya Plandi Limpele datang ke Bandung itu sudah kelompok taruna, sudah 17 tahun. Plandi dari Manado, ya. Dan kita tes dulu tadi, pakai skillnya bagaimana, tactical skillnya bagaimana, termasuk posture and balance, ya. Ternyata kalau dilihat dari racket skill, dia sudah masuk ke lanjutan, bahkan relatif tidak jauh dengan anak-anak yang sudah ada, ya. Tactical skill sudah ada, tapi yang istimewa dari dia adalah posture and balance. Dia tinggi badannya, tidak, pukulannya keras, ya, powernya sangat besar, ya. Walaupun dari tactical skill dimainin sama Dadan waktu itu. Kalau Dadan ada, Dadan badannya pendek, gemuk, gitu ya, tapi skillnya sangat bagus. Nah, dimainin, ya. Dan akhirnya yang paling duluan di antara kelompok itu Plandi Limpele ditarik oleh waktu itu Imelda sebagai pelatih. Dia langsung dipasang di ganda campuran, ya. Waktu pertamanya dengan dengan Rizky, kemudian Elisa, berapa kali ganti-ganti partner dia. Nah, itu artinya pada saat observasi dan analisis kita harus mampu menentukan ini tipe pemain apa ini, cocoknya di tunggal apa di ganda atau ganda campuran, ya. Mungkin waktu itu yang namanya Plandi Limpele itu gak akan jadi aktif kalau dia tidak pindah ke Bandung, ya. Ya, rezekinya datang di Bandung, ya, di Bandung datang hanya beberapa bulan di Bandung. Saya sempat tangani, langsung dipanggil ke Pelatnas dari jalur pantauan itu dulu, ya. Jadi dia tidak mengikuti seleknas, ya, pemanduan bakat waktu itu.
Ada jalur itu, dia langsung panggil, langsung masuk pelatnas. Nah seperti itu berkaitan dengan observasi pemain. Dan tidak semua orang bisa seperti itu, gitu ya. Nah di sini observasi untuk analisis. Nah ini contohnya. Dilihat hasil-hasil, ada yang disebut dengan history record atau sejarah penampilannya, rekodnya bagaimana di kejur cup, kejur pro, gitu ya. Saya masih ingat betul kalau Mas Riki itu di kejur cup, orang itu kalau ketemu Riki, udah pikirnya udah di kelompoknya waktu itu ya. Udah berat nih lawan pemain kota itu, gitu ya. Kejur pro juga sama, ya. Kemudian pada kelompok umur tertentu, ya, termasuk personal atlet. Di situ ada perbedaan, perbandingan antara kemampuan atlet dengan gap. Gap itu apa? Gap itu jurang atau hambatan yang ada. Untuk mencapai tahap ini berangkatnya harus dari mana? Berangkat dari skor ideal. Ya, misalnya targetnya 100%, sekarang atlet ini ada di mana? Ya. Nah ini berkaitan dengan atlet-atlet yang baru masuk, kita harus tahu kelebihan kekurangannya, pengembangan areanya, apakah bagian depan, bagian tengah, bagian belakang, atau betul. Bagian depan maksudnya kalau lapangan kita bagi 3 bagian. Ada bagian depan, dekat net, bagian tengah, dan ada bagian belakang. Ya. Nah ini merupakan bagian-bagian yang harus diperhatikan. Kemudian rencana sesi pertama. Nah, untuk rencana sesi pertama kita harus tahu dulu ya, kemampuan awal pemain kita tadi. Ya, harus diketahui dia sudah pandai memukul atau belum, ya, sudah benar pukulannya, termasuk gripnya. Karena ada atlet yang datang sudah pakai gebuk kasur, itu agak susah itu memperbaikinya, ya. Itu harus betul-betul punya strategi memperbaiki kebiasaan yang keliru, ya. Sebenarnya gebuk kasur itu, pegangan gebuk kasur itu merupakan yang banyak orang melakukan. Hanya sampai saat ini belum ada juara dunia yang pegangannya gebuk kasur. Tidak ada, makanya gebuk kasur tidak dianjurkan, ya. Walaupun banyak yang pada saat situasi tertentu, termasuk reaksi ya, sering pakai gebuk kasur. Pada saat drive cepat, dia mendorongnya lebih cepat dan memang dia punya tenaga yang kuat, gitu ya. Jadi ada saat tertentu dia pakai gebuk kasur, walaupun jarang dilakukan. Ya. Buat program latihan mengacu pada hasil observasi dari kemampuan awal. Nah ini hanya bisa dilakukan kalau Anda sudah punya pengalaman melatih yang cukup. Ya. Nah di sini intinya jangan dibuat sulit, jangan dibuat ruwet, gitu ya. Anda sudah bisa memukul nih, coba tes kakinya, cek. Lututnya sudah bisa walaupun belum bagus. Nah, jadi artinya tidak perlu lagi pada dasar lutut atau dasar pukulan kalau memang anak itu sudah mampu melakukan, ya. Oke, latihan yang progresif. Nah, ini seharusnya didesain dari mulai sederhana menuju yang kompleks. Walaupun ini ada penelitian yang mengatakan dari yang kompleks dulu juga nggak apa-apa. Tapi intinya kalau mengatakan sistematis, dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang lambat menuju ke cepat, ya. Dari yang dapat diduga sampai ke yang tidak dapat diduga. Nah, maksudnya gimana?
Misalnya kalau mau pukulan lob, lambungkan atau arahkan bola ke sebelah kanan. Apakah pasti bola itu akan selalu ke sebelah kanan atas? Tidak, sangat bervariasi, mungkin kemana, ya. Tapi biar kamu siapkan dulu, misalnya di atas sini raketnya, koknya datang dia tinggal ngayun, koknya datang tinggal ngayun. Itu yang sudah bisa diduga. Sampai ke yang sulit, ya. Nah, nanti masuk bicara teknik. Ya. Oke, nah ini struktur latihan. Saya kemarin tadi malam sampaikan struktur latihan ini ada 5, ya, yang dikenal dengan istilah IDEAS. Ada introduction, perkenalan, demonstration, demonstrasi, kemudian explanation, menjelaskan gerakan ini harus bagaimana, kemudian activity atau aktivitas, ya. Latihan secara progresif. Latihan secara progresif itu dari yang mudah ke yang sukar, ya, dari yang sederhana sampai ke yang kompleks, dari yang dapat diduga sampai ke yang tidak dapat diduga, ya. Di sini membentuk keseluruhan metodenya, bisa keseluruhan, bagian keseluruhan, kombinasi, ya. Kenapa harus keseluruhan dulu? Supaya dia paham gerakan apa yang harus dilakukan, baru perbagian, kemudian keseluruhan lagi. Dan aktivitas ini saling terkait, seluruh bidang-bidang yang terkait, ya. Nah, di sini juga pada saat melaksanakan struktur latihan ini harus selalu ada interaksi antara pelatih dengan atletnya, ya. Nah, bagaimana aktivitas dilakukan ini harus dipraktekkan, tidak bisa hanya dibaca saja, dipahami saja, ya. Untuk bisa terampil melatih harus mempraktekkan. Kemudian summary, ya, S-nya adalah summary atau ringkasan. Nah, di situ Anda nanti akan memperoleh informasi apa saja kesulitan yang diperoleh dari masing-masing atlet, ya. Mungkin ada yang tadi gripnya susah, mungkin juga ada yang footworknya masih susah. Itu sangat bergantung pada atletnya. Nah, sama ini yang tadi, ya. Jadi summary ini kesimpulan atau koreksi yang ada itu bisa dilakukan, ya. Ini contoh introduction. Nah, ini pelatihan waktu di Pekanbaru, ya. Kebetulan si itu Hendra, iya. Dia dari Bandung sengaja datang ke Pekanbaru karena ingin ikut pelatihan karena mau berangkat ke Kanada waktu itu, ke Kanada. Cok ya. Nah, ini contoh aja bagaimana pelatih ini waktu praktek pelatihan. Jadi ini kebetulan sama Mas Basri diambil, ya, untuk hanya sebagai salah satu contoh saja. Nah, menurut Anda evaluasi apa yang salah dari pelatih ini? Coba perhatikan. Nah, tadi apa yang salah dari pelatih ini? Ya? Jalan bawahnya. Jalan bawahnya. Apa lagi? Ya. Saya ulang, ya. Ya.
Ya. Apa yang salah dari pelatih ini? Langkahnya yang susah. Ya, Langkah nggak sempurna tuh. Usulnya salah. Oke, apa lagi? Tidak menggunakan raket. Terus apa lagi? Ini bukan pelatih yang baik, ya. Dalam arti saat pelatihan, saat praktek dia belum baik, ya. Nah, setelah praktek dia paham dan bisa memperbaiki. Tadi dia melakukan demonstrasi, demonstration tanpa raket, bawa kop, ya. Jadi salah. Jadi kalau demonstrasi harus tunjukkan cara melakukan pukulan yang benar. Ya. Masalah melakukan footworknya juga beberapa langkah, padahal itu cukup dengan hanya 1-2 langkah. Ya. Nah itu. Terus contoh tidak baik lagi adalah lewat bawah. Sengaja ini ditampilkan supaya Anda bisa mengecek, bisa memperhatikan apa nih yang kurangnya, ya. Tapi kita harus jujur apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Ya. Tanpa disadari Pak. Ya, Tanpa disadari. ya. Kadang-kadang itu ada hal-hal yang kadang-kadang ada hal-hal yang di luar kontrol, kita tidak sadar, ya. Tapi ya kita sebagai manusia tentu saja bisa menyalahkan dan bisa menilai, ya. Semua orang pasti seperti itu. Tanpa kita sadari kita pun melakukan kesalahan, mungkin sama, ya. Bahkan bisa saja malah lebih parah. Ya itulah bahan untuk introspeksi diri kita. Jadi ini sengaja oleh Pak Basti waktu itu bidang sport science ya dimasukkan ke sini. Nah ini memberikan memberikan contoh. Coba perhatikan apa yang bagusnya dan apa yang salahnya atau kurang bagus. Nah ini pada proses explanation ini menjelaskan. Harusnya menjelaskan tidak sambil mempraktekkan. Demonstrasi ya demonstrasi, menjelaskan ya menjelaskan, gitu ya. Nah ini yang harus Anda pahami nanti. Nah, ini baru mempraktekkan tekniknya, ya. Ini masih di explanation. Sebaiknya explanation itu langsung menjelaskan, ya, tanpa harus melakukan gerakan-gerakan lagi, karena sudah ada di demonstration. Jadi setelah demonstrasi, jelaskan apa yang harus dilakukan. Kalau guru itu teaching point-nya apa, ya, pelatih itu coaching point-nya apa, ya. Jadi bedanya hanya di situ sebetulnya. Ini kebetulan atletnya atau calon atletnya ini bisa melakukan pukulan, ya, walaupun dengan terseok-seok. Sekarang ini mapping. Ini actionnya, ya. Nah, kira-kira apa evaluasi Anda? Sudah benar kira-kira? Apa yang kurangnya?
bagusnya juga banyak. Dia mampu melakukan feeding. Feeding itu apa? Melambungkan gula, menyuapi. Kalau Anda buka di Google Translate, ya, feeding itu menyuapi. Tapi di sini adalah menyajikan. Ya. Tadi apa yang kurang bagusnya? Dia mengambil satu sendiri. Ya. Kurang bagus. Pelatih itu jangan jadi kacung, ya. Jadi pelatih jangan merangkap jadi kacung. Jadi Anda harus memilih siapa yang ambil bola, siapa yang mengumpulkan, dan siapa yang menyerahkan. Ya. Tanpa atlet menyadari dia sudah diperintah oleh pelatihnya. Ya. Bayangkan yang lain nonton, dia ngambil kok sendiri. Ya, itu tidak bagus. Ya. Nah, kalau orang lainnya pada sibuk, lain ceritanya. Ya, Anda boleh saja ngambil kok sendiri, tapi yang lain memang sedang ada aktivitas. Ya. Nah, jadi boleh itu, tapi kalau misalnya para pemain lain pada nongkrong, pada berdiri, ya, pelatih yang ambilan kok, itu tidak baik. Ya. Ya, pelatih merangkap kacung. Tidak boleh seperti itu. Ya, betul. Nah, ini kami sengaja sajikan ini untuk evaluasi kita, ya, apa yang harus dilakukan oleh pelatih. Nah, ini ada lagi yang antik, coba lihat. Ini benar-benar belum bisa main, berbeda dengan yang tadi. Tapi ini dari manajemen tim, manajemen kelompok, ini kurang bagus karena tidak ada yang bertugas mengambil satu dan tidak ada yang bertugas untuk mengumpulkannya. Yang bantu pelatih. Dan ini boleh dilakukan manakala memang mereka ada tugas lain yang memang sudah ditugaskan sebelumnya. Ya. Mungkin latihan di sebelah sana atau latihan di sebelah sininya, ya, dengan memilih bagaimana latihan efektif dan efisien. Nah, ini contoh lagi. Yang dikasih informasi, iya Pak. Dia baru sadar setelah diberi tahu, setelah dilihatkan videonya, gitu ya. Iya ya Pak. Nah, ini ngasih contoh lagi coba. Dia tidak sadar. Berapa langkah itu langkah kakinya masih salah, gitu ya. Ini yang harus dikoreksi. Nah, ini summary terakhir. Dia ini kebetulan waktu itu ada yang bagian mencatat, mengevaluasi dibagi dua kelompok, ada yang melakukan. Nah, yang mengkritiknya satu grup, suruh mengkritik apa yang dilakukan. Nah, dia bacakan, ya, dia bacakan, terus apa ininya evaluasinya dan pelatih jawab. Dan pada saat ini, ya, proses pelatihan seperti ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi nggak boleh itu disebar-sebarkan. Ini pun atas izin dia untuk jadikan contoh, gitu ya. Harus ada izin dulu. Nah, gitu. Nah, kalau bagus dia katakan bagus, warming up-nya bagus. Jadi mereka memberikan input dan masukan-masukan.
demonstrasi. Besok kita juga seperti itu. Ya, nanti ada pelatihnya, ada atletnya. Ya. Kalau diterapkan pada anak-anak, Anda nanti malah bingung. Ya. Jadi pada teman-temannya dulu, nanti saling koreksi. Ya. Nah, setelah itu baru calling down. Nah, ya. Ini calling down bersama, stretching. Ya. Pelatihnya juga ikut turun. Boleh pelatihnya tidak ikut turun, tapi harus mengoreksi semuanya, mengontrol, ya. Nah, ini yang grupnya, ini grupnya. Kadang-kadang lapangan sudah ada, atletnya dibiarkan tidak melakukan aktivitas. Ya. Ini pekan baru. Di tempatnya tadi oleh Angkasa. Kalian pernah ke Angkasa? Pekan baru? Nah, ya. Sama ya? Sama, boleh sama. Ini lagi sesi ujian. Ya. Jadi lembaran ini diberikan terakhir pada saat ujian dan rata-rata kata peserta mulek. Apa mulek? Iya. Wah, Pusing. Banyak jawaban jebakan di situ. Ya. Jadi versinya BW gitu. Hanya diterjemahkan. Nah, saya mikir-mikir dengan kawan saya, dengan Andi, Pak, kalau diberikan nanti di sesi akhir, jangan-jangan tidak sempat baca dan lupa lagi. Nah, para peserta, sehingga hasilnya banyak yang kurang dari 50%. Di situ ada 65 soal, ya, skor tertingginya 65. Ternyata dengan sesi ujian seperti ini hanya ada skor antara 15 sampai 30 saja. Makanya saya pikir daripada bikin sulit, kan tadi jangan reward, jangan ruwet, ya, jangan bikin sulit orang. Makanya saya bagikan dari sekarang, dikumpulkan nanti di hari Minggu, gitu kan? Nah, Anda bisa diskusi dulu, tanya jawab dulu, bisa lihat buku dulu, ya, untuk mengerjakannya. Syukur-syukur bisa 100%, ya, skornya 65 semua, gitu kan? Atau mau nanti aja, saya tarik lagi tuh. Kalau ditarik lagi, saya khawatir hasilnya cuma 15 sampai 30. Ya. Mudah-mudahan kalau diberikan dari sekarang, paling tidak di waktu-waktu senggang Anda bisa baca dan bisa lihat buku atau ngobrol dengan kawannya, ya, sehingga semua soal itu nanti hari Minggu selesai dan dikumpulkan kembali, dan ini yang harus disetorkan nanti ke BWM, ke Kuala Lumpur, ya. Ya, sekarang BWM ininya kantornya di Kuala Lumpur, ya. Dulu di Inggris, sekarang pindah ke Kuala Lumpur. Termasuk badminton Asia juga di Kuala Lumpur. Oke, nah ini contoh sesi latihan. Nanti Anda buat sesi latihan. Ada yang tidak komplit, ada yang komplit. Nah, Anda harus membuat besok lah. Besok mulai membuat sesi latihan, ya.
di kertas biasa saja untuk dibuat di sini. Nah silakan kalau mau dilihat dulu hari tanggal, nama pelatihnya siapa, nama klubnya. Ini kebetulan yang dijadikan contoh Davis, si Davis Ibrahim dulu dia aslinya orang Palu, pindah ke Kalimantan, pindah ke Bandung, masuk pelatnas, mantan atlet pelatnas ini. Dan dia punya keistimewaan untuk bermain di depan, ya. Di depan itu galak sekali, ya. Dan lawannya jadi bingung. Kenapa bingung? Karena dia matanya ke sini, bolanya ke sana. Dia punya keistimewaan, ya. Ya, tapi lawan seringkali kesulitan dengan gerakan-gerakan dia yang khas, gitu ya. Pasangannya dulu atlet saya Halim Haryanto, sekarang masih Kanada ya? Amerika ya. Nah, Halim Haryanto pernah sempat jadi juara dunia juga berpasangan dengan Tony waktu itu. Oke, ini contoh sesi latihan yang Anda buat. Ini namanya training plan atau rencana latihan harian. Latihan, ya biasa salaman, ya, supaya tadi apa yang terjadi biasanya kan atlet itu macam-macam tuh. Ada yang sengaja ganggu pelatihnya, ada yang manggil dari latihan, ya, ada yang cari-cari kesempatan dia melakukan terus atau dia tidak melakukan terus. Setelah itu salaman selesai. Nah kira-kira itu rencana sesi pertama latihan. Kemudian menentukan target, penetapan tujuan. Nah ini kita harus punya target. Setiap rencana tentu saja dibarengi dengan target. Dengan waktu yang telah ditentukan, pemain sudah dapat menunjukkan skill atau teknik pukulan atau stroke yang diharapkan. Nah di sini para pelatih, Anda sebagai pelatih nanti harus bisa memfokuskan pada latihan-latihan tertentu. Ya. Nah ini yang disebut dengan SMART. Anda sebagai pelatih harus smart, bahkan smarter. Apa itu smart? Smarter. Yang pertama, pelatihan harus spesifik. Hari ini saya mau mengajarkan teknik apa. Contoh, Anda hari ini mau mengajarkan lob, ya. Belum ada lob serang, lob bertahan, jangan dulu. Lob saja dulu, karena atletnya dianggap belum bisa, ya. Kalau Anda mau mengajarkan lob, maka ajarkanlah lob. Fokus pada sesi pertama itu atau sesi latihan itu hanya memfokuskan pada lob. Pak, boleh nggak melakukan teknik yang lain? Boleh nggak? Boleh. Anda bisa melakukan lob tanpa ada servis tinggi, bisa nggak? Ya nggak bisa. Jadi sebagai penyaji awal harus ada servis tinggi, baru anak ini bisa melakukan lob, kan? Ya kan? Nah tanpa servis ya mana bisa, gitu ya. Nah, jadi tapi fokus, servisnya tidak begitu diperhatikan, tapi fokus pada lob. Pak, latihan setengah jam ini lob terus, bosan dong. Nah, supaya tidak bosan gimana? Pelatih harus kreatif, ya, dibuat variasi.
mungkin ada drop shotnya, mungkin ada nettingnya, tapi itu hanya sebagai variasi. Jelas. Fokus pada lob. Ya. Jadi hari itu bisa dengan pola gerakan yang sama, tapi fokus latihan berbeda. Ya. Jadi hari ini saya targetnya lob. Jadi harus spesifik. Ya. Mungkin dengan gerakan yang sama target saya bukan lob. Hari berikutnya saya melakukan drop shot. Ya. Fokus pada drop shot. Hari berikutnya saya mau melakukan atau fokus pada netting. Nah, ternyata netting juga harus dipelajari. Kemudian lift atau ngangkat, ya. Nah, dengan pola yang sama bisa sampai 4 bahkan lebih gerakan yang dipelajari. Itu yang dimaksud spesifik adalah Anda fokus latihan untuk sesi ini pada bagian mana. Yang kedua, tadi spesifik, terus yang kedua measurable, terukur. Apakah untuk mengukurnya harus dites? Ya, harus dites. Tapi bagaimana mengetesnya? Cukup dengan mengamati saja, dilihat pukulan lobnya. Lob itu pukulan dari belakang melambung, jatuh di belakang lagi. Kalau koknya jatuhnya di tengah-tengah, artinya belum baik, ya belum benar. Nah, jadi Anda tinggal amati berapa kali pukulan dia sudah sampai atau belum. Kalau sampai ke belakang, oke lah, dari 10 Anda hitung dari 10 pukulan dia mampu sampai ke belakang berapa pukulan. Ya, baru di situ Anda bisa memperhitungkan, ini anak udah bisa, ini belum, ini sudah bagus, gitu ya. Nah, itu tidak perlu harus dibuat tes, cukup diamati saja. Ya, kalau Pak kan belum jatuh koknya, ya tidak perlu sampai jatuh. Begitu lawannya dia melakukan pukulan dari belakang, artinya lobnya sudah benar, kan gitu. Ya. Nah, jadi harus terukur. Anda bisa mengamati dari 10 pukulan misalnya 7 kali atau 8 kali mampu melakukan lob dengan benar, maka dia sudah boleh lanjut ya untuk sesi berikutnya. Nah, tapi kalau masih kurang dari 7, baru hanya 5 kali, hanya 6 kali, disarankan itu diulang besok. Ya. Jadi setiap sesi latihan hanya 1 pukulan. Kalau seminggu ada 2 kali latihan atau 3 kali latihan, kira-kira dari 20 teknik berapa minggu? Nah, kira-kira seperti itu. Setelah itu pengulangan kembali. Ya. Kemudian agree, dapat menerima. Agree di situ dapat menerima, si atlet menerima tugasnya sebagai atlet, pelatih menerima tugasnya sebagai pelatih. Ya. Dapat menerima. Kemudian teknik yang dilakukan itu harus realistis. Ya. Gimana realistis? Anak itu belum mukul dari bawah saja belum kena, Anda sudah kasih smash, ya, suruh smash atau ya lob lah, gitu ya. Kalau lob memang kalau raketnya sudah ngayun gini, Anda pilih ke arah raketnya bisa. Tapi kalau begitu belum bisa mukul benar, suruh smash, tidak realistis, gitu ya. Ya, oke, realistis. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah time, waktu. Ya, tadi dengan 3 jam atletnya ada 10, berarti bagaimana membagi
waktunya. Ya. Kemudian harus diperhatikan juga lingkungannya. Smarter, ya, E dan R, environment, itu harus diperhatikan. Apakah mengganggu? Mungkin latihan sampai malam, ada yang teriak-teriak di lapang, itu bisa mengganggu lingkungan sekitar. Jadi harus diperhatikan lingkungannya, termasuk apakah ini daerah ramai, berbahaya enggak kalau anak menyeberang. Ya, saya pernah melatih di mall, ya, di Parahyangan Plaza, Mas. Jadi dulu di lantai 5 itu dipakai anak-anak mutiara waktu itu latihan. Ya. Jadi orang-orang yang orang tuanya orang Pasar Baru itu nitipkan anaknya di Parahyangan Plaza. Ya, mereka dilatih ya seperti aman bebek, karena lapangan 6 di situ memang lahannya cukup luas, mall, ya, tapi anaknya susah diatur karena memang orang tuanya juga hanya menitipkan, orang tuanya pada di pasar. Daripada anak pulang sekolah keluyuran, dia disimpan di mall itu untuk ikut latihan badminton. Ya, wah itu apa ya? Kita tuh harus benar-benar mulus dada dengan perilaku anak-anak yang sangat heterogen. Gitu ya. Nah, jadi lingkungan ini harus diperhatikan, dan yang tidak kalah pentingnya dan jarang dilakukan oleh pelatih, ya, ini hanya dilakukan oleh pelatih yang baik, yaitu pencatatan. Ya, seringkali pelatih tidak mencatat. Ini kelemahan utama para pelatih di Indonesia, ya, sehingga dia tidak paham, tidak sadar apa kekurangan anaknya karena tidak dicatat. Yang hanya ada yang di pikirannya saja setelah dia melihat. Ya, dengan melihat dia ingat, ya, kesandung dikit lupa semua. Nah, ini gaya pelatih yang sekarang ini sering terjadi. Ya. Jadi recording, pencatatan itu sangat penting. Kita akan tahu kemampuan dan kelebihan dan kelemahan lawan, kelebihan dan kelemahan atlet kita sendiri manakala kita punya catatan. Ya, coba bayangkan di pelatih ini atletnya ada 10, semua tercatat. Jadi dia akan tahu apa kemampuan si A, akan tahu apa kelebihannya, apa kekurangannya. Ya. Karena atlet dengan 10 orang berarti Anda mengurus 10 karakter yang berbeda-beda. Ya. Nah, disitulah perlunya pencatatan. Atlet kita, ada beberapa tipe atlet yang kalau tidak dibentak, kalau tidak diomeli, dia tidak melakukan apa-apa. Tapi ada juga begitu dibentak pundung. Tahu pundung? Pundung itu merajuk gitu ya. Bahkan dia tidak mau latihan. Ya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang pendendam. Saya punya atlet istimewa saya itu pendendam banget. Ya. Jadi kalau dimarahin, dia bisa-bisa nggak nanya sama pelatih, ya, salaman aja enggak. Ada yang seperti itu, ya. Nah, kebetulan saya kan tidak pernah membentak pada atlet, saya tidak pernah marahin, tapi saya lebih banyak membujuk, ya, memberikan pengertian sehingga semua atlet sampai sekarang hubungannya baik terus, ya. Nah, jadi di dalam catatan kita itu penuh dengan
catatan-catatan tentang atlet tersebut. Bila perlu direkap lagi di rumah karakteristik dari A, pemain B, pemain C itu ada dalam catatan sehingga kita tidak lupa ya. Kita ini bukan komputer berjalan, ada saatnya lupa ya. Nah, jadi perlu catatan, itu sangat perlu. Di laptop saya juga masih ada beberapa catatan para atlet gitu ya. Walaupun sekarang saya sudah tidak melatih lagi ya, tapi catatan-catatan itu masih ada. Oke, kembali pada proses pelatihan. Di situ ada siklus ya, yang tadi yang pertama. Ini lain, ini variasi saja. Nah, dalam belajar dan berlatih ada 3 gaya yang sering kali dilakukan. Dengan melihat, sekarang yang mana nih yang kita pakai? Media mana? Auditory, melihat dan mendengar penjelasan ya. Nah, auditory. Kemudian nanti kalau di lapangan kita akan melihat gerakannya bagaimana ya. Kinestetik ini yang paling lengkap, yang melihat, yang mendengar dan memperhatikan demonstrasi ya. Itu yang paling baik ya. Oleh karena itu saya menyarankan kemarin ke panitia pakai lapangan lebih banyak, 4 lapangan gitu kalau bisa. Di sini 4 lapangan di mana? Dua koni. Ada? 2 lapangan rata-rata. Kalau nggak salah di Unsiah itu bisa 4. Kalau lagi rehab nggak bisa dipakai. Oh. Oke, untuk persiapan PON mungkin. Ya nanti kita lihat lah. Nah, jadi melihat, mendengar, praktek langsung ya. Oke. Keterampilan berkomunikasi dalam memberikan informasi dan menerima informasi bisa secara verbal, paraverbal maupun non verbal. Penerimanya mendengarkan dan mengamati ya. Nah, usahakan secara verbal singkat, padat dan positif. Nada dan kecepatan bicara juga harus diatur. Mimik termasuk gestur tubuh gitu ya. Nah, kemudian bagaimana memberikan respon, perhatian, termasuk mengamati dari tempat lain. Nah, ini biasa digunakan menjelaskan, meningkatkan kedisiplinan, ya, membangun hubungan dan memotivasi serta memperoleh informasi. Feedback, umpan balik. Di sini menyediakan informasi mengenai hasil dari suatu proses atau kegiatan. Tanpa umpan balik maka tidak ada pembelajaran ya, hanya berupa informasi saja. Oleh karena itu umpan balik sangat diperlukan. Umpan balik bisa berupa intrinsik maupun ekstrinsik ya. Termasuk dibandingkan dengan model yang ideal. Nah ini demonstrasi. Pada saat demonstrasi tadi dalam IDEAS, fungsinya adalah memberikan gambaran yang benar. Ini loh gerakan yang benar. Ya, jangan nanti latihan drop shot. Ini lihat Bapak melakukan latihan drop shot. Udah gitu nyangkut lagi. Oh itu contoh salah. Lo coba lagi nyangkut lagi. Oh bentar itu contoh salah. Coba lagi out gitu ya ke pinggir. Kalau contoh salah terus kapan contoh benarnya? Nah, itulah perlunya skill. Ya,
Itulah perlunya keterampilan bagi pelatih pemula. Ya. Menekankan teknik atau taktik secara spesifik serta memberikan dorongan. Ya. Sumbernya bisa dari pelatih itu sendiri, bisa video, bisa pemain yang dianggap kompeten, bisa juga dari gambar. Nah, saya tadi malam menanyakan kalau saya punya 2 pelatih yang pengal, mengganggu tapi terampil, dan 18 pemain yang penurut, ya baik, tapi potensi juaranya kecil. Nah, rata-rata ambil cari aman, ambil yang 18 saja, yang 2 keluarga. Padahal Anda akan terkenal, Anda akan dikenal orang lain kalau ngurus yang 2 itu. Ya. Nah, disinilah saya sering menggunakan sumber atau untuk memberikan contoh pada pemain yang penal itu. Coba kamu contohkan. Nah, karena memang dia terampil dan dia merasa sangat dihargai. Dengan cara itu dia lambat laun memanage dirinya bahwa saya dipercaya oleh pelatih, sehingga dia cenderung menjadi lebih baik. Ya. Yang tadinya mengganggu orang bahkan dia bisa mengamankan. Ya. Nah, jadi itu pola strategi yang kita bisa gunakan. Itu pemain kompeten, itu salah satu yang bisa kita manfaatkan sehingga anak itu tidak pengal lagi dan tidak mengganggu temannya lagi. Ya. Nah, petunjuk tipsnya mulai dari perencanaan, perhatian penuh pada grup, harus spesifik tadi. Kalau mau blok, mau drop shot, mau netting. Ya. Sesi raket yang utama, sisi raket yang utama lakukan dengan diam. Artinya pada saat demonstrasi jangan sambil berbicara, demonstrasikan saja. Setelah itu baru berbicara, explanation. Ya. Lakukan dengan diam. Demo memukul untuk melihat bagaimana trayek atau terbangnya bola. Bayangan untuk melihat bentuknya, memperagakan latihan dan memperagakan bisa bersifat individual. Karena kemampuannya seringkali berbeda, maka sifatnya individual. Jangan dipaksa harus sama. Ya. Karena nanti dari sekian puluh atlet yang bisa juara, mungkin hanya 1 atau 2 dengan nomor yang berbeda. Ya. Termasuk di pelatnas sekarang ada berapa Pak Arifin? Di pelatnas atlet sekarang 100 lebih ya. Ya, utama dan pratama sekitar 110 atlet. Bayangkan yang jadi juara dunia berapa orang? Ya. Mungkin hanya 10 orang yang bisa jadi sekali-kali jadi juara. Ya. Yang ada kenal saja sekarang di tunggal putra siapa yang ada di Cipayung? Ginting, terus Jojo, Ciko, ada lagi yang lain? Pito, kadang-kadang kedengaran. Yang lain? Nah, artinya apa? Ya, baru 4-5 orang saja yang bisa muncul, yang dikenal masyarakat. Kebanyakan belum terdengar. Tunggal putri yang Anda kenal ada berapa? Grego saja. Terus apa lagi? KW, KW. Ya lagi? Belum kenal. Artinya apa? Artinya pemain Indonesia saja atau yang sudah ikut kejuaraan-kejuaraan dunia banyak yang belum dikenal. Ya. Padahal atletnya lebih dari 100 di Cipayung. Ya, Anda hanya mengenal 1-2 orang saja. Ya. Nah, oleh karena itu
perjalanan masih panjang. Ya. Di sini bagaimana memperagakan dengan secara individual kebutuhannya apa. Sekarang berkaitan dengan manajemen grup, di situ ada aturan main, ada hukuman dan ada reward. Ya. Nanti kita dicoba praktekkan aturan mainnya bagaimana. Ya, ada hukuman diusahakan jangan sampai membebani. Ya. Kalau dihukum jumping 3 kali, berat nggak? Ya, mungkin sampai 5 kali masih tidak masalah. Atlet masih bisa tertawa. Ya, tapi di situ tujuannya hanya untuk mengingatkan bahwa kita punya sistem. Ya, jadi ada hukuman di situ hanya berupa memperbaiki atau memfokuskan pada sistem. Ya. Kemudian maksimum activity-nya bagaimana, jangan sampai terlalu berlebihan. Kalau time jangan sampai melewati waktu secara berlebihan, secara ekstrim. Ya. Kemudian membawa semangat kebersamaan. Siapa yang menyiapkan alat, siapa yang membereskan alat, semua itu secara bersama-sama. Kemudian menyeimbangkan kebutuhan grup dan individu. Termasuk di dalamnya adalah gaya belajar. Kita harus memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada. Jangan sampai atlet yang belum bisa mukul dipartnerkan, disparingkan dengan pemain yang sudah mahir. Siapa yang dirugikan? Yang mahir dirugikan. Tapi yang belum bisa mukul pun merasa dirugikan, karena kadang-kadang dilecehkan oleh partnernya yang sudah mahir. Ya. Nah, jadi usahakan yang relatif berimbang. Ya. Nah, di situ ada dinamika grup, pergantian partner latihan. Usahakan yang masih seimbang. Ya, demonstrasi pemain dapat menginspirasi pemain lain. Nanti kalau orang melakukan contoh gerakan, itu akan diamati oleh semua dan akan menginspirasi. Oh begitu ya gerakannya yang benar. Oh itu gerakannya salah. Anda akan tahu. Ya. Dan Anda akan memperbaiki diri bagaimana melakukan gerakan yang benar. Ya. Kemudian berikan tanggung jawab yang lebih besar pada anak yang sering mengganggu. Nah ini yang 2 orang saya jelaskan tadi. Ya, saya masukkan sengaja karena ini kalau dia diberi tanggung jawab, maka dia akan bertanggung jawab. Ya. Jadi pengalaman lapangan saya mengatakan anak yang bengal, anak yang sering mengganggu, ternyata kebanyakan anak itu kurang perhatian dari orang tuanya, kurang perhatian dari lingkungannya, sehingga dia menginginkan eksistensi dirinya terangkat. Ya, kebetulan saya S2 psikologi, jadi sedikit memahami itu, gitu ya. Jadi dulu gara-gara saya sering menghadapi atlet yang berbeda-beda karakter, dinamikanya berbeda, bawaannya emosi saja. Waktu itu saya iseng datang ke Unpad mau konsultasi dengan profesor psikologi, tapi malah ditawarin, udah sampean kuliah saja di sini kalau mau. Ya udah ikut seleksi iseng-iseng. Ya kalau ada beasiswanya Prof saya masuk. Iseng lah. Ikut seleksi. Ternyata diterima dengan beasiswa. Nah, akhirnya saya sambil melatih, siangnya sambil kuliah, sambil ngajar, pokoknya diborong lah itu. Ya. Nah, tapi ya akhirnya saya bisa menemukan apa yang harus dilakukan untuk atlet saya supaya lebih baik. Ya. Tahun 2000 masuk, karena sambil melatih, sambil ngajar, baru 2005 selesai.
5 tahun. Ya, harusnya kan 3 tahun selesai. Saya awet-awet karena saya butuh konsultasi juga. Ya. Tapi itu bukan alasan, yang jelas telat gitu. Yang jelas telat gitu ya. Nah, disitulah bagaimana tanggung jawab pada atlet yang memang sering mengganggu, gitu ya. Oke, bagaimana pelatih melakukan feeding? Nah itu, ya, feeding skill atau keterampilan menyajikan. Ya. Kalau Anda buka dictionary, di situ feeding itu menyuapi, ya, menyuapi. Nah, tapi di sini maksudnya feeding ini adalah menyajikan satu tokoh, bisa dari bawah, bisa dari atas, ya. Nah, diharapkan peserta mampu mengumpan feeding dengan baik. Kalau yang sudah terlatih, seperti tadi si Hendra, itu koknya sudah nempel di sini, 12 shuttle ada di tangan, ya. Bahkan dengan berbagai gayanya para pelatih di Cipayung itu sudah mahir mengumpulkan kok, kemudian melakukan feeding dengan raket, ya. Nah sekarang sudah nggak mampu malah, ya. Begitu 12 itu banyak yang jatuh, ya, karena sudah tidak terlatih lagi, ya. Bagaimana melakukan feeding dengan baik, kemudian mendemonstrasikan, mempunyai keterampilan cara melakukan feeding. Tentu saja kemampuan anak ini berbeda-beda, maka feedingnya pun harus berbeda, tidak bisa disamakan. Yang satu reaksinya sudah bagus, bisa lempar dari atas, yang satu lagi belum bisa mukul, kena saya susah, dikasih bola cepat, gimana? Ya, nggak akan terjadi pembelajaran di situ. Ya. Kok kemana, raket kemana? Bisa terjadi seperti itu, kan? Oleh karena itu feeding ini perlu dilatih. Ya. Banyak pelatih yang tidak bisa melakukan feeding dengan baik karena tidak mau berlatih. Ya, latihan feeding itu harus latihan. Oke, cara mengumpan, cara feeding. Teknik melempar shuttle terhadap pemain guna memberi pemain kesempatan berlatih secara langsung dan nyata. Yang pertama, hand feeding. Hand feeding bisa underarm, bisa dari bawah, bisa dari atas. Kemudian racket feeding, artinya mengumpan dengan menggunakan raket. Di sini bisa multi feed, artinya multi feed itu satu koknya banyak, atau mengatakan multi shuttle, koknya ada 12, pukul sana, pukul ke tempat lain, taruh ke depan, ke belakang lagi, ya, misalnya 10 sampai 12 shuttle kok. Ya. Nah di situ pakai racket feeding. Kemudian racket feeding juga ada rally. Kalau di Bandung istilahnya struk jalan. Nah, struk jalan itu gimana? Misalnya berpasangan nih, satu orang servis melambung, kemudian lawannya drop lob, kemudian yang tadi servis melakukan drop shot, terus yang lawannya netting. Dari sini lift atau ngangkat bola, dari sana pukul lob lagi, dari sini drop shot, netting, angkat. Nah itu yang disebut dengan rally. Ya, nah, di situ dituntut semua bergerak, maju dan mundur. Itu salah satu teknik atau salah satu variasi. Nanti Anda bisa buat variasi yang lain. Ya, bisa drop shot silang, nettingnya netting silang, lobnya bisa silang, ya, dengan berbagai variasi. Ya. Nah, di sini tolong dipertimbangkan keamanannya. Kalau tadi Bapak mengatakan 1 lapang 8 orang,
Maka yang harus pertama diperhatikan adalah keamanannya. Ya. Bisa 8 orang kalau dia hanya diam di tempat. Yang satu drop shot, yang satu lead. Dia di tempat kan. Nah, tapi tetap harus diperhatikan keamanannya. Ya. Arah terbang shuttle itu harus diperhatikan juga. Pitch di situ permukaannya, ya. Kemudian lamanya shuttle terbang. Ya. Misalnya yang satu pasang netting, yang belakang lob. Nah, itu boleh, tapi harus diperhatikan jangan sampai bertabrakan. Ya. Kemudian power dari pit, ya, kekerasan atau powernya pada saat melempar. Kemudian momentum, ini yang harus dipertimbangkan dan harus diperhatikan. Nah, kembali ke siklus, ada perencanaan, ada penyampaian dan tinjauan serta evaluasi. Nah, ini tinjauan menggambarkan apa yang terjadi dalam sesi ini tanpa membuat penilaian tentang kebaikan ataupun keburukan. Ya. Review di situ hanya mencari mana yang kira-kira lebih baik untuk dilakukan pada sesi berikutnya. Ya. Tidak perlu mempermasalahkan kebaikan maupun keburukan yang ada. Ya. Kemudian memusatkan komentar-komentar pada yang benar diajarkan, termasuk yang dilakukan para pemain dan yang dilakukan Anda sebagai pelatih. Itu yang diperhatikan. Misalnya, tadi saya masih bidding terlalu cepat untuk si A, D, C misalnya. Tapi untuk si B itu cocok. Itu evaluasi buat diri sendiri. Dan disitulah perlunya review. Kenapa ya? Anak ini tidak jalan-jalan, tekniknya tidak lebih bagus dari sebelumnya. Kita cek. Oh, dia memang belum mampu, tangannya belum punya kekuatan untuk memukul dengan baik. Ternyata untuk teknik itu anak ini masih belum bisa, sehingga harus diulang. Itu kan ada pada penilaian diri sendiri. Anda sebagai pelatih bisa menilai seberapa persen anak itu ada perkembangan, ada progres ke arah yang lebih baik. Ya. Kalau anaknya tidak maju-maju, siapa yang salah? Kalau anak tidak ada progres, pasti yang salah adalah pelatihnya. Mungkin cara memanagenya, mungkin cara melatihnya, termasuk bagaimana suasana yang dibuat dalam memimpin kelompok itu. Ya. Kebanyakan pelatih tidak mau disalahkan. Atletnya malas-malas. Ya. Padahal pelatihnya sendiri yang malas. Ya. Izin Pak Evan, ini sambil tetap dilanjutkan sambil ada coffee break, silakan sambil ini di tempat tapi tidak di luar ya. Oke. Silakan aja. Silakan Pak Evan. 5 menit dulu lah istirahat sambil kopi. Sambil jalan aja. Iya. Saya mau Yang orang berapa?